Tuntunan Sabda Minggu 10 April tahun 2022, hari Minggu Palma dalam tahun C. Bacaan sebelum perarakan Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Kisah sengsara Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Ayat emas sebelum perarakan Injil Lukas bab 19 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Homili sebelum perarakan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita mendengar bahwa Yesus memasuki Yerusalem dalam bacaan Injil tadi. Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Dialah penunggangnya yang pertama. Apa artinya? Orang Israel mengharap-harapkan kedatangan Mesias dari Allah akan segera menangkap bahasa tindakan Yesus itu. Mereka ingat nubuat Nabi Zakaria bab 9 ayat 9 mengenai kedatangan Raja Mesias di Sion atau Yerusalem. Dan dalam kisah perjalanan memasuki Yerusalem menurut Matius, nubuat itu dikutip dalam Matius bab 21 ayat 5, lengkapnya begini: "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina, seekor keledai beban yang muda." Saudara dan saudariku, terasa luapan kegembiraan menyongsong Dia yang datang ini. Dia itu Raja yang adil bagi semua orang dan yang datang dengan penuh kekuatan yang jaya. Walaupun penuh kebesaran, Ia dapat merasakan kebutuhan orang. Ia bahkan ikut merasakan penderitaan orang karena Ia lemah lembut. Kebesarannya cukup ditandai dengan berjalan mendatangi kotanya tanpa menjejak tanah sehingga kakinya tetap bersih. Dan orang-orang juga menghamparkan pakaian mereka di jalanan agar Yesus bisa lewat tanpa menyentuh tanah. Dia Raja yang memasuki tempat kejayaannya tanpa bersentuhan dengan tanah, yakni kemanusiaan yang lemah. Ia penuh dengan kekuatan ilahi. Jadi, orang-orang yang menyongsong Yesus pada saat memasuki Yerusalem sadar akan bahasa teologi ini. Nubuat Nabi Zakaria yang dikutip tadi masih ada kelanjutannya. Ayat berikut menyebut, "Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa." Kedatangannya itu bukan arak-arakan yang jadi tontonan belaka. Ia akan membawa kelegaan. Ia datang menanam benih damai dalam lubuk hati orang-orang yang menerimanya. Di kota Yerusalem ini, orang tak perlu lagi takut terancam kekerasan yang melindas atau senjata yang membinasakan. Mereka tak usah kehilangan harapan. Inilah buah pertama dari sikap orang yang mau menerima kedatangan Yesus. Kita juga mendengar percakapan antara kaum Farisi dengan Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Guru,
tegurlah murid-muridmu itu. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Boleh jadi mereka khawatir bakal terjadi keonaran menjelang hari raya. Maklum, pengawasan dari pihak penguasa Romawi amat ketat. Tetapi rupa-rupanya mereka lebih merisaukan cara Yesus berdialog iman dengan orang-orang yang menyambutnya itu. Ini bukan cara yang biasa, tidak mengikuti jalurnya kaum terhormat. Orang yang terpelajar seperti Yesus, seorang guru, tapi mengapa main drama teologi jalanan seperti itu? Ini tidak profesional. Guru ya semestinya menenangkan, mengajar disiplin, meneruskan doktrin. Urusan berteologi dan menumbuhkan iman itu nanti saja. Itu urusan pribadi orang. Jawaban Yesus membuat kita berpikir. Bila orang-orang membisu, batu-batu akan berteriak. Memang ini reaksi yang agak tajam. Namun kata-kata itu mengingatkan pada kenyataan yang lebih dalam. Orang Farisi tidak peka akan makna peristiwa tadi. Jawaban Yesus yang menyebut batu-batu jalanan akan berteriak bila manusia diam saja menunjuk pada kepekaannya akan alam dan kepekaan yang ada pada alam akan siapa yang datang ini. Masuknya Yesus ke Yerusalem juga diikuti oleh alam semesta. Dia mati juga oleh batu-batu yang hingga kini masih diam. Alam belum bersuara. Manusia masih memiliki semua kesempatan untuk mengungkapkan diri. Nanti, bila manusia sudah kehabisan kata-kata, alam akan mulai berperan. Di Golgota nanti, alam akan berteriak, mengajar manusia melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi sekarang, ini masih masanya manusia. Dan dalam menghadapi kedatangan Yesus itu, manusia bisa membungkam, tidak mau tahu. Akan tetapi, manusia akan mendengar alam berbicara keras-keras nanti. Pada saat Yesus wafat, ada gempa. Bukit-bukit batu terbelah, kubur terbuka. Arwah orang kudus yang meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pilihan membisu hanya akan membuat kita melihat kejadian ini tanpa bisa ikut serta. Itu pilihan yang menaruh diri dalam jalan kehancuran. Kini kita masih mempunyai waktu untuk pindah mencari jalan. Mari kita sambut Sang Raja Damai, Sang Mesias yang masuk ke dalam Yerusalem kita, ke dalam hidup dan hati kita masing-masing. Tuhan memberkati.